Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa beserta kuliah penanganan perkara konstitusi, mari kita awali pertemuan ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi dalam pertemuan kedua ini adalah tentang masih berbicara mengulang kembali tentang hukum acara, khususnya adalah tentang pengujian undang-undang, karena nanti praktek yang harus saudara lakukan yaitu adalah sebuah pengujian undang-undang. Dan dalam PPT ini sudah saya sampaikan tentang contoh soal, tapi itu bukan soalnya. Soalnya nanti akan saya upload pada waktunya, akan saya upload tentang soal yang harus saudara kerjakan, yaitu yang meliputi membuat permohonan, membuat keterangan presiden atau pemerintah, membuat keterangan DPR, dan tidak ada membuat keterangan ahli kalau nggak salah. Karena saya berpendapat bahwa untuk keterangan ahli ini berat untuk mahasiswa berposisi sebagai ahli, karena dalam keterangan ahli itu betul-betul expert. Seperti di dalam contoh ini adalah tentang pengujian sebuah perda yang kebetulan dalam undang-undangnya juga diatur yang sama, dan itu akan terjadi sebuah perdebatan berbicara tentang ilmu perpajakan gitu. Dan saya yakin walaupun saudara-saudara telah mendapatkan materi kuliah tentang hukum pajak, tapi untuk menjadi ahli pajak masih jauh. Itu harus banyak yang dipelajari. Saya sendiri untuk menjadi ahli hukum pajak nampaknya saya belum berani. Tapi kalau bicara tentang hukum acara konstitusi, hukum acara TUN, insya Allah saya berani sebagai ahli. Tapi kalau yang lain saya pun masih berpikir untuk menjadi ahli. Baik, saudara-saudara, saya mulai dari yang pertama adalah tentang objek pengujian undang-undang. Di dalam ketentuan pasal 50 Undang-Undang 24 tahun 2003 yang mengatakan bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya menurut ketentuan ini hanya undang-undang yang diundangkan setelah perubahan itu dinyatakan sah, perubahan Undang-Undang Dasar sudah diundangkan, perubahan Undang-Undang Dasar itu. Sehingga kalau saya mengambil tahun itu ya hanya undang-undang yang lahir di tahun 2003 sampai sekarang. Nah, ketentuan ini nampaknya dianggap bertentangan dengan konstitusi itu sendiri, karena menurut banyak pendapat yang bisa merugikan hak konstitusional warga negara tidak hanya undang-undang yang diundangkan setelah perubahan tadi, tapi banyak sekali peraturan dalam hal ini undang-undang sebelum yang bertentangan. Maka dari itu pernah ada sebuah pengujian, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar. Juga
ada lagi yang pernah menjadi viral rame, yaitu pengujian tentang hubungan hukum anak di luar nikah. Karena ya itu yang diuji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, di salah satu pasalnya menyatakan anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu kandungnya. Ini ada seseorang namanya Marjija Mokhtar, dia menguji ketentuan ini, menganggap bahwa ketentuan ini bertentangan dengan hak konstitusional mereka. Maka putuslah oleh Mahkamah Konstitusi bahwa anak di luar nikah mempunyai hubungan hukum keperdataan, bukan nasab. Ini harus dibedakan antara hubungan hukum keperdataan dan nasab. Kepada orang tua biologisnya, Maka dari itu ini juga sebuah warning ya, dari kalau melihat pergaulan generasi muda sekarang yang banyak kebablasan. Sebagai laki-laki Anda sekarang harus bertanggung jawab apabila Anda punya anak biologis. Anda bisa dituntut secara keperdataan. Ini agak menyimpang sedikit, tapi hanya sebagai contoh ya. Itu ada beberapa. Maka artinya bahwa dengan adanya putusan-putusan ini, pasal 50 ini dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga pasal 50 ini di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dinyatakan dihapus. Artinya bahwa dengan dihapusnya pasal 50 ini, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pengujian undang-undang kepada semua undang-undang yang masih menjadi hukum positif di Indonesia. Jadi hukum positif di Indonesia. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga tidak hanya menguji undang-undang, tapi juga dapat menguji perpu. Tadi sudah saya uraikan panjang lebar tentang ini di menjawab pertanyaan dari teman-teman saudara. Salah satu teman saudara saya jawab itu kaitannya dengan pengujian perpu. Ini di putusan 138/PUU Romawi 7 tahun 2009. Selain itu juga terkait dengan pengujian undang-undang ini, saya jelaskan juga di dalam menjawab pertanyaan itu adalah tentang pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Ini kaitannya dengan asas Jusquirian Ovid ya. Hakim yang tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Satu contoh, misalkan ada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, taruhlah PP, taruhlah perda, bertentangan dengan konstitusi. Ini terjadi kekosongan hukum. Mengapa saya katakan terjadi kekosongan hukum? Karena
Perda itu contohnya, perda itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Ini juga saya contohkan di dalam perkara dalam PPT, yaitu tentang Perda nomor 14 tahun 2010 yang terjadi di Kabupaten Karanganyar. Ini secara dengan Undang-Undang 28 tentang pajak daerah itu sama sekali tidak bertentangan, bahkan hanya copy paste akan seperti itu. Tapi perda itu dapat dimungkinkan merugikan hak konstitusional warga negara. Konstitusi tidak mengatur siapa yang mengadili. Kalau MA pasal 24 ayat 1 itu hanya menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang. Sedangkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar itu hanya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mereka mengadili dan memutus yang putusnya bersifat final menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, sekarang siapa? Maka muncullah perkembangan teori yang baru, namanya adalah bahwa pergeseran dari MK sebagai negative legislation menjadi positive legislation dengan beberapa syarat tertentu. Silakan saudara baca bukunya, disertasinya Saudari Martitah, dosen UNES, sekarang sudah profesor beliau. Bu Martitah ini sudah profesor, tapi bukunya masih tertulis Dr. Martitah kalau nggak salah. Silahkan Anda baca, itu kita bicara tentang positive legislation. Atau juga membaca sebuah skripsi dari senior saudara, namanya Agung Budianto, sekarang dia pegawai Departemen Hukum dan HAM yang di jobnya ada di Sidoarjo, Surabaya Timur. Beliau menulis tentang positive legislation ini. Ini kaitannya dengan objek pengujian undang-undang. Sedangkan tentang parameter untuk menguji undang-undang itu jelas di dalam undang-undang disebutkan terhadap undang-undang dasar, dan di dalam pasal 50A Undang-Undang 8 tahun 2011 itu MK tidak boleh menguji undang-undang dengan parameter undang-undang yang lain. Jadi hanya boleh dengan undang-undang dasar. Tapi berkembang beberapa pendapat bahwa parameter uji itu tidak hanya undang-undang dasar, tapi bisa ideologi, yaitu Pancasila. Jadi apabila ada undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila, maka menurut saya Pancasila dapat dijadikan. Nah, sekarang permasalahannya Pancasila ini adalah itu sebagai start fundamental norm yang harus, mengapa itu, makanya Pancasila berkedudukan untuk sebagai parameter uji. Sebagaimana juga disampaikan oleh Pak Jimli di sebuah bukunya yang menyatakan bahwa parameter untuk menguji undang-undang itu yang pertama adalah undang-undang dasar yang resmi tertulis. Terus yang kedua, dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan naskah undang-undang dasar yang resmi ini adalah tentang risalah sidang pembentukan undang-undang dasar. Kalau kita bicara undang-undang dasar 45 itu risalah sidang di BPUPKI dan PPKI pada waktu itu. Kalau kita berbicara undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah risalah sidang perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat tahun 99, 2000, 21, 22. Ini risalah sidang. Juga keputusan dan ketetapan MPR. Mengapa keputusan dan ketetapan MPR? Karena secara hierarki Indonesia ini secara teori itu menganut teorinya Hanne Kelsen, Stupun teori ya, bahwa hukum itu berjenjang dari
TAP Fundamental norma itu sendiri, konstitusi itu. TAP MPR ini bisa kita lihat dalam TAP nomor 3 ya, tahun 2000. Baru undang-undang. Jadi undang-undang itu di bawah TAP MPR. Tetapan MPR. Masalah sekarang MPR itu punya kewenangan buat TAP atau tidak, tapi ada beberapa TAP yang masih tetap berlaku. Jadi TAP MPR lama yang masih berlaku ada. Jadi nggak boleh bertentangan. Yang selanjutnya adalah undang-undang tertentu. Nah, ini Prof. Jimli menyampaikan juga tentang undang-undang tertentu. Ini mengabaikan ketentuan pasal 50A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Mengapa undang-undang tertentu? Karena di dalam hukum Indonesia itu kita kenal ada beberapa undang-undang yang punya posisi setingkat lebih tinggi dibandingkan undang-undang yang lain. Satu contoh itu adalah tentang undang-undang pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang 32 tahun 2009 kalau nggak salah yang terbaru. Maka undang-undang yang terkait dengan lingkungan hidup itu tentang kehutanan, tentang tata ruang, tentang dan sebagainya, ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 32 tahun 2009 atau saya sebut saja Undang-Undang tentang pengelolaan lingkungan hidup. Nggak boleh bertentangan. Nanti ini lebih derajatnya lebih tinggi. Juga Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 tentang pokok-pokok agraria. Ini juga undang-undang induk ya, undang-undang induk yang ada peraturan-peraturan yang lain gitu, yang harus juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 yang sampai sekarang masih tetap berlaku. Hanya ada beberapa perubahan tentang PP-nya. Satu contoh adalah PP 1061 itu sudah berubah, sudah ada perubahan karena situasi dan kondisi. Tentang peraturan tata tertib, ini semuanya yang tertulis gitu. Yang ketiga adalah convention, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang telah dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari keharusan dan kebiasaan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara. Yang keempat, nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran kognitif serta kenyataan perilaku politik dan hukum warga negara yang dianggap sebagai kebiasaan dan keharusan yang ideal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini pendapat Pak Jimli. Ini pasal 50A sudah saya singgung tadi. Itu tentang objek permohonan dan parameter. Dan sekarang saya berbicara tentang subjek, pihak dalam perkara konstitusi. Yang pertama adalah pemohon. Syarat untuk menjadi pemohon itu bahwa pemohon adalah harus subjek hukum yang memenuhi persyaratan undang-undang untuk mengajukan permohonan perkara konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi. Harus subjek hukum. Orang yang bukan subjek hukum juga tidak dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Contoh orang yang bukan subjek hukum itu anak-anak di bawah pengampuan, orang gila, anak di bawah umur. Dia belum, anak di bawah umur itu tidak dapat menjadi subjek hukum kecuali kepentingannya membutuhkan. Satu contoh, anak masih dalam kandungan, bapaknya meninggal, maka dalam konteks waris mereka harus diperhitungkan bahwa dia lahir hidup. Masalah lahir mati itu urusan nanti, tapi pada waktu bapaknya meninggal terkait dengan waris, anak ini harus diperhitungkan karena kepentingannya. Tapi secara juridis, secara umum itu dia belum menjadi subjek. Yang kedua, tidak semua orang dapat menjadi pemohon, hanya orang-orang yang memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang.
yang dapat menjadi pemohon atau menjadi kedudukan hukum atau legal standing sebagai pemohon. Tadi di dalam penjelasan tentang keterangan itu dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi ada 5, nanti ada di bawah ya. Yang dimaksud dengan standing adalah persona standi adalah hak untuk kedudukan hukum mengajukan gugatan permohonan di depan pengadilan. Ini tentang pengertian legal standing. Sedangkan orang yang dapat melakukan permohonan di depan pengadilan adalah pihak yang mempunyai kepentingan yang cukup. Jadi ada syarat formal, ada syarat material. Jadi subjek hukum dan kepentingan ini adalah syarat formal. Sedangkan syarat materialnya adalah adanya kerugian. Kalau dalam konstitusi adanya kerugian hak konstitusional warga negara. Berdasarkan ketentuan pasal 51 Undang-Undang Dasar Undang-Undang 24 tahun 2003 menyatakan bahwa yang dapat menjadi pemohon adalah orang perorangan atau kelompok orang, warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara. Kemudian di pasal 51 ayat 2, pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan dengan adanya undang-undang. Ini pasal 51 ayat 2. Jadi ini adalah pasal 51 ayat 1 itu adalah berbicara tentang pemohon. Pemohon adalah pihak yang merasa dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Ingat ya, sekali lagi, pemohon adalah pihak yang merasa dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Nah, siapa orang yang dapat merasa dirugikan tadi? Tentang orang-orangnya adalah bisa orang yang kesatuan masyarakat hukum adat, bisa badan hukum publik atau privat, dan bisa lembaga negara. Dan pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan, itu harus diuraikan. Ini syarat utama menurut undang-undang. Nanti ada putusan MK. Ya, ada 5 syarat berdasarkan putusan MK. Ini ada 5 syarat yang harus dipenuhi, yaitu putusan 06/PU Romawi 3 tahun 2005 dan juga putusan MK nomor 11 PU Romawi 5 tahun 2007. Yang pertama adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, jadi harus ada. Yang kedua, hak atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Yang ketiga, kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik. Satu contoh itu tentang pengujian Undang-Undang 10 tahun 2008 yang sudah diputus terkait dengan penetapan calon terpilih untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD. Di sana ditentukan dengan nomor urut. Maka pemohon menyatakan bahwa penetapan calon suara terbanyak seperti ini adalah merugikan hak konstitusional warga negara yang diatur dalam undang-undang, yaitu tentang asas equality before the law. Sehingga spesifikasinya dia menguraikan kalau dari sisi pendukung pemohon ini merasa dia lebih populer, dia lebih
tingkat elektabilitasnya itu tinggi. Maka dengan adanya nomor urut, karena dia tidak termasuk nomor urut yang kecil, kemungkinan dia tidak bisa terpilih, maka lahirlah sebuah kerugian. Mestinya kalau demokrasi itu didasarkan pada suara rakyat, gitu, kira-kira gitu pemikirannya, maka ini tidak adil menurut dia dan seterusnya. Ini yang disebut dengan satu kerugian yang bersifat spesifik. Dan yang keempat, ada hubungan sebab akibat, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi dia merasa elektabilitas ini dan sebagainya, sehingga karena dia bukan sebuah kedudukan nomor urut yang kecil gitu. Karena nomor urut kecil itu istilahnya hanya pakai ilmu sarung bahasa saya, dengan nomor urut kecil itu. Dalam sistem proporsional tertutup, nomor urut kecil itu pakai ilmu sarung. Dan ini biasanya ditempati oleh kader-kader partai politik yang sebagai pejabat di atas ya, pejabat partai maksudnya. Sedangkan pemohon terhadap Undang-Undang 28 tentang penetapan calon terpilih ini dia sebagai anggota partai, bukan kader tapi bukannya sebagai anggota tapi bukan pejabat. Dan yang kelima, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Jadi ketika itu dikabulkan, satu contoh itu di pengujian tentang penetapan calon terpilih dan dinyatakan inkonstitusional, walaupun saya banyak sekali memberikan kritik terhadap putusan ini, yaitu putusan 22/24 tahun 2008 ini banyak kritik sebenarnya, karena ada satu kontradiksi kaitannya dengan hak afirmatif yang dimiliki oleh seorang perempuan. Karena menurut saya hak afirmatif perempuan itu hanya bisa diterapkan apabila sistemnya adalah proporsional, bukan sistem terbuka seperti sekarang. Nah, akibat putusan itu maka penetapan calon terpilih dengan suara terbanyak dan tidak lagi menggunakan sistem proporsional tertutup dengan nomor urut. Ini contoh yang kelima. Ya demikian, pemohon yang dianggap memiliki legal standing ini ada 7 poin yang saya sampaikan, silakan dibaca ya. Apakah bersifat kumulatif? Dalam praktek tidak begitu kaku. Ini ada pertanyaan. Harus memenuhi syarat? Ya harus. Tapi tidak kaku. Artinya kewajiban itu dapat dipertimbangkan. Jadi dalam pertanyaan sudah saya jawab, itu sifatnya memang harus dipenuhi. Kalau tidak ya permohonan tidak diterima. Walaupun nanti praktek hakim menilainya itu kewenangan hakim, maka bagi pemohon ya harus menguraikan syarat-syarat, kelima syarat bagaimana dalam putusan MK tadi, harus diuraikan di situ apa kerugian konstitusionalnya, kerugian spesifiknya apa dan seterusnya. Ini harus dibuktikan. Masalah nanti penilaian tentang alat bukti itu tergantung pada hakim. Satuan masalah hukum adat saya kira panjang yang harus tidak perlu saya jelaskan, tapi nanti kalau ada pertanyaan akan saya jelaskan lebih. Ini saya tanya dengan parameter Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagai pemohon. Itu ini dalam putusan MK nomor 31 PUU Romawi 5 tahun 2007. Ada 5 syarat masyarakat hukum adat yang dianggap masih hidup
Itu yang pertama, adanya warga masyarakat yang keluarganya memiliki perasaan kelompok, jadi masih merasa bahwa saya adalah warga masyarakat X gitu. Ada influx feeling, adanya pranata pemerintahan adat, harus ada hukum adatnya yang berlaku di situ, aturan-aturan adat itu bahaya. Biasanya norma-norma adat ini sifatnya tidak tertulis, yang sifatnya adalah kebiasaan, tapi ada norma adat, termasuk sanksinya. Misalkan ada orang yang melanggar adat, itu ada sanksinya. Apa sanksi pelanggaran adat itu? Misalkan kalau terjadi sebuah pembunuhan, ada sanksi adatnya apa? Ada pelanggaran adat apa, sanksinya apa? Ini dan ini sifatnya hanya kebiasaan, tidak tertulis biasanya. Itu norma adat. Dan punya harta kekayaan atau benda-benda adat, itu biasanya benda pusaka dan sebagainya. Adanya perangkat norma hukum adat, khususnya pada kesatuan masalah norma adat yang bersifat teritorial, juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu. Jadi misalkan berbicara tentang adat Minangkabau, ya wilayahnya tertentu. Gitu. Ada masyarakat Jawa ini hampir pudar, kalau Jawa ya, hampir pudar. Tapi di beberapa tempat Indonesia, di Papua, di NTB, NTT, Sumatera Utara, Sumatera Barat, semuanya adatnya masih kuat. Badan hukum perdata, publik atau privat, yaitu, saya kira tidak perlu saya uraikan. Dan yang terakhir adalah lembaga negara. Baik, saya kira demikian kuliah hari ini, saudara-saudara. Dan apabila hal-hal yang kurang jelas dalam uraian ini, silakan dipertanyakan melalui forum diskusi dalam psikologi. Dan kita akhiri dengan bahasa hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.